Rahasia kedua, ya orang kaya itu tahu persis bahwa input itu tidak sama dengan output. Apa yang kita masukin itu belum tentu apa yang keluar di belakang. Maksudnya apa? Kerja keras itu nggak melulu bilang bahwa ini akan bisa ngasilin uang paling banyak. Ini gua kasih contoh di sini. Kita misalnya buka sebuah usaha ya, kita buka sebuah usaha, jualan sebuah produk. Orang yang kerja keras, dia kan print brosur 10.000 gitu kan, di jalan, dia keliling gitu kan. Dari Jakarta, sejabodetabek dia keliling bagi semua brosur. Sama ada satu orang ya yang cuma pencet tombol di komputernya. Dia ngerti Facebook Ads, dia ngerti retargeting, ditembakin semua di depan muka orang, Insta story-nya sama di Facebook. Satu brosur, kerja keras. Satu cuma pencet tombol yang mungkin 5-10 menit gitu. Dia siapin kreatifnya, dia siapin semuanya, jahit-jahitannya, lalu dia tembakin, udah keluar waktu mungkin 10-15 menit. Menurut kalian outputnya atau yang keluar hasilnya itu banyakan mana? Bagi browser apa tembak Facebook Ads? Udah jelas jawabannya. Jadi input itu nggak sama dengan output. Nah ini orang kaya tuh pinter banget untuk mikir hal-hal seperti ini. Ini gue contoh ya, input sama dengan output. Kalian seorang lumberjack, itu bahasa Indonesia apa tuh lumberjack itu? Orang yang potong-potong pohon ya, gue nggak tahu bahasa Indonesia. Jadi kalau kalian adalah seorang lumberjack yang pemula, sama kalian lumberjack yang paling jago di dunia, mungkin yang paling jago di dunia bisa potong 3 kali lebih banyak pohonnya. Kalau kalian tuh cuma bisa potong 1. Tapi yang paling potong paling banyak adalah apa? Orang yang punya mesinnya. Atau orang yang bisa bayar lumberjack ini. Orang yang bisa bayar 100 lumberjack. Itu pohonnya lebih banyak dipotongnya dibanding yang paling jago di dunia. Orang kaya itu paham akan hal ini. Jadi mereka cari apa yang bisa dilakukan sesedikit mungkin untuk menghasilkan output yang sebesar mungkin. Karena mungkin kalian ngerasa, oh nggak adil kok dia bisa begini. Ya itu namanya, dia ngerti inputnya sedikit, outputnya besar. Apalagi udah tahu nih begitu ya, kalian masukin sedikit jadinya besar. Tapi yang kalian masukin tuh besar juga, keluar tuh lebih besar lagi. Gitu. Di sini gue pengen kasih tau kalian, kalau knowledge adalah power, ya. Jadi kalau misalnya kalian bisa jadi misalnya sosok yang jadi dewa atau jadi Tuhan gitu. Kalian tahu misalnya partikel ini bergerak seperti ini, neutron yang sini. Ketika kalian cuma dorong ibaratnya suatu kupu-kupu, kalian bisa tahu apa yang akan terjadi. Kalian tinggal begini dan bumi jadi. Karena punya pengetahuan yang luar biasa, itu namanya knowledge. Dan itu yang maksud gue ke kalian. Kalau kalian bisa melakukan hal yang cuma begini terus jadi sesuatu, ya lakukan. Tapi itu butuh apa? Butuh daya pikir.